kan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Kita masuk pada hadis yang kedua yang disebutkan di kitab ini. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Idza ra'aitumuhu, hu maknanya hilal. Apabila kalian melihat hilal tersebut maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihatnya juga maka berbukalah, maknanya lebaranlah. Fa in ghumma 'alaikum, kalau tertutupi bagi kalian atau terhalangi bagi kalian, faqdurulah, maka ukurlah untuk hilal tersebut menjadi 30 hari. Dalam riwayat lain sebenarnya disebutkan fa'akmilul iddah salasin. Takhrijul hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Alfadhul hadis qauluhu idza ra'aitumuhu fasumu ay al-hilal, wal murad idza ra'ahu minkum man yuthbat bi ru'yatihi wujubus shaum. Yang dimaksudkan maknanya ini adalah apabila salah seorang dari kalian ada yang melihat, apabila salah seorang dari kalian ada yang melihat dari kalangan orang-orang yang dengan ru'yanya tadi ditetapkan wajibnya puasa, itu maknanya. Apabila salah seorang dari kalian ada orang yang melihat dari kalangan orang-orang yang ditetapkan wajibnya puasa, maka kalian berpuasa, itu maknanya. Qaulu fa in ghumma 'alaikum, al-ghaib huwa sitrun la yustata'u ma'ahu ru'yatu hilalin min matarin aw sahabin aw riyahin fiha ba'dul atrubah wa ghairu dzalik. Fa in ghumma 'alaikum, ana al-ghaib huwa sitrun. Al-ghaib adalah sitr, penutup. La yustata', tidak dimampui ru'yatul hilal, tidak dimampui untuk melihat hilal tersebut. Penutup tersebut baik berupa matar, hujan, au sahab atau awan, au riyah atau angin yang padanya membawa sebagian debu, atau istilah kita di Yaman badai debu, ya, atau yang selain dengan hal tersebut. Intinya apabila terhalangi oleh kalian hilal tersebut karena ada hujan, nggak bisa lihat hilal, atau karena ada awan tebal mendung, nggak bisa lihat hilal tersebut, atau ada angin yang kencang yang membawa atrubah, membawa debu, istilahnya badai debu. Qauluhu faqdurulah ay qaddiru lahu adada syahr hatta tukmiluhu 30 yauman.
Makna faqdurulah, kira-kirakanlah atau ukurlah, maknanya qaddirulahu adada syahr. Ukurlah, perkirakanlah bilangan bulan tersebut supaya kalian bisa menyempurnakannya menjadi 30 hari. Al-masail al-muta'alliqah bil hadis. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hadis. Al-adad alladzi yathbutu bihi hilal Ramadan. Jumlah orang yang dengannya bisa ditetapkan hilal Ramadan. Berapa sih jumlahnya? Orang yang ditetapkan awal masuk Ramadan itu apakah harus jumlahnya 2 atau bisa boleh 1 orang? Itu maknanya. Al-adad alladzi yathbutu bihi hilal Ramadan. Bilangan yang dengan jumlah orang yang melihat tersebut bisa ditetapkan awal hilal Ramadan. Di sini disebutkan ada 3 qaul. Al-qaulul awwal yathbutu hilal Ramadan bi syahadati syahidin wahid. Bisa ditetapkan hilal Ramadan itu dengan persaksian 1 orang. Wa huwa qaulu Ibnul Mubarak wa Ahmad wa akharin. Ini pendapat Al-Imam Ibnul Mubarak, Al-Imam Ahmad, dan juga pendapat para ulama yang lain. Wa azahu fil fath ila jumhur ahlil ilmi. Disebutkan dalam Fathul Bari, ini merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Wastadallu bi hadithi Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nas al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara bi siyamihi. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, orang-orang pada waktu itu berupaya untuk melihat hilal. Lalu aku kabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya aku melihat hilal. Kemudian Nabi SAW berpuasa dan beliau memerintahkan para sahabat yang lain untuk berpuasa. Wal hadits yusahihu Syekh Al-Albani fil Irwa. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa, maknanya Irwaul Ghalil. Wa Syekhun fi Sahihil Musnad, dan juga Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laysa fis sahihain. Jelas? Kemudian itu qaulul awal, cukup 1 orang yang melihat maka diterima persaksiannya. Dalilnya kisah Abdullah bin Umar yang beliau melihat hilal di zaman Nabi SAW, lalu beliau laporkan kepada Rasulullah SAW dan diterima oleh Nabi SAW. Kemudian al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, la yathbutu hilal Ramadan illa bi syahidain. Tidak bisa ditetapkan awal Ramadan kecuali dengan 2 saksi. Wa bihi qala Atha wa Umar ibn Abdul Aziz wa Malik wal Auza'i wal Laits wa Ishaq wa Daud. Ini pendapat Atha bin Abi Rabah. Atha ketika dimutlakkan maka yang dimaksud adalah Atha bin Abi Rabah. Di sana ada Atha tapi jarang dalam bab fikih. Dia termasuk muhaddis, yaitu Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani. Tabaqahnya Atha ini tadi dia di bawah Ibnu Abbas. Biasanya Atha an Ibnu Abbas, ya, karena dia lebih tinggi. Umar bin Abdul Aziz ma'ruf, faqih, alim wa amir. Malik bin Anas Al-Asbahi dari negeri Yaman. Wal Auza'i Abu Amr Abdurrahman ibnu Amr Al-Auza'i. Wal Laits Abul Harith Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi, imam ahli Mesir.
Kata Abdullah bin Wahab, Laits afqah min Malik. Al-Laits itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Dia sezaman. Wal Laits alim, faqih, wasakhi. Ya. Pernah disebutkan Laits ibnu Sa'ad mengeluarkan infak sedekah untuk Imam Malik, lebih kurang kalau tidak salah sekitar 1000 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram. Sekarang 1 gram itu 3 jutaan. Nah, 1000 berapa dananya? Ya. Kalau di zaman dahulu orang-orang lebih berbondong-bondong untuk membantu para muhadditsun, para thullabul ilm, karena memberikan bantuan kepada mereka untuk mencari hadis, fokus dalam belajar, fokus dalam tahdits, itu maslahatnya lebih besar. Maslahat lebih besar ya, dibandingkan cuma sekedar infak itu pentingnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, beliau seorang alim, sakhi wa mujahid. Beliau berjihad, jihad yang ma'ruf ya. Sampai ada kitabul jihad karya Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau berjihad bis sayf was sinan. Dan juga beliau berjihad dengan apa? Dengan ilmu ma'ruf. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, keilmuan beliau. Dan juga berjihad Abdullah bin Mubarak bil mal, dengan hartanya dia. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala betul-betul berjihad bil ilmi wal mal wan nafs, badan. Sehingga sebagian mereka para ulama mengatakan kullu sifah fi sahabah mawjuda fi Abdullah bin Mubarak illa ru'yah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sifat yang ada para sahabat itu ada pada Abdullah bin Mubarak kecuali ru'yah, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak membantu para muhadditsun, para penuntut ilmu dan yang semisalnya. Sempat dikritisi, diprotes, kenapa beliau lebih mendahulukan membantu para penuntut ilmu, dan terkadang penuntut ilmu tersebut, muhaddits tersebut adalah orang-orang yang di luar kampung beliau, di luar Khurasan, tapi beliau bantu. Apa kata Ibnu Mubarak rahimahullah taala? Ya. Kata beliau, kemaslahatan kemanfaatannya membantu mereka itu lebih besar. Kalau mereka agnainahum, ya, kalau kita buat kaya mereka akan fokus untuk tahdits, menyampaikan hadis, fokus mengajarkan ilmu, fokus dalam dakwah, sehingga umat manusia lebih membutuhkan ilmu mereka. Hajat umat manusia kepada ilmu mereka itu jauh lebih besar. Nah, ini juga yang kadang di zaman sekarang ini ya ikhwan, perlu bagi kita perhatian dan cekatan ya, dalam berinfak, dalam menggunakan harta. Masalahnya lah jauh lebih besar ya ikhwan ya. Kemudian Ishaq ibnu Rahawai atau Ishaq bin Rahawiyah ma'ruf. Beliau merupakan teman dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ya, ma'ruf. Wa Daud Al-Zahiri, disebutkan dalam bab fikih Daud Al-Zahiri. Wastadallu bima ja'a an tariq Rib'i ibn Khirash. Mereka berdalil dengan riwayat yang datang dari jalannya Rib'i ibn Khirash. An ba'di ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian para sahabat. Ini mubham, tapi satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, jahalatus sahabah la tadur. Ya, majhulnya sahabat itu tidak membahayakan hadis. Qala asbahan nasu li tamami 30 yauman. Pagi hari tersebut orang-orang pun dalam kondisi menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Mereka tidak puasa karena mereka menganggap itu masih di bulan Sya'ban, tanggal 30. Faja'a a'rabiyan, lalu datang 2 orang Arab Badui.
Fasyahida annahuma ahillahu bil amsi ashiyatan. Lalu keduanya bersaksi bahwasanya mereka berdua telah melihat hilal kemarin di sore hari. Fa amara Rasulullah SAW an-nas ayyuftiru. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang-orang agar membatalkan puasa tersebut. Afwan, ini di ujung, di ujung ya, bukan di awal bulan, tapi di ujung Ramadan. Mereka menggenapkan 30 Ramadan, ya, menggenapkan 30 Ramadan, kemudian dilaporkan kepada Rasul bahwasanya mereka sudah hilal. Berarti itu adalah Syawal. Ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa sanaduhu sahih. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan sanadnya sahih. Al-muhim ya ikhwan, hadis ini sebenarnya bukan berkaitan dengan awal Ramadan, tapi berkaitan dengan Syawal. Sebelum melanjutkan, fal khulasa yang raji insyaallah taala dalam menetapkan awal Ramadan takfi syahadatu wahidin wa isbat syuhur ukhra, dalam menetapkan bulan-bulan yang lain warraji harus 2. Itulah kesimpulannya, harus 2 orang. Dalilnya diantaranya hadis yang ini, ya, hadis yang barusan kita baca ini tadi, itu 2 orang Arab Badui. Kemudian wa kadza haditsul Haris ibni Hatib amir Mekkah annahu khataba thumma qala ahida ilaina Rasulullah sallallahu an nansaka li ru'yah. Rasulullah sallallahu telah menetapkan kepada kami agar kami melakukan ibadah itu berdasarkan ru'yah bulan, sehingga ru'yah bulan itu ada hubungannya dengan ibadah banyak ya ikhwan, Ramadan, Id, kemudian haji dan yang semisalnya. Fa illam narahu wa syahida syahidani adlin, fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kalau seandainya kami tidak melihat hilal tersebut, namun ada 2 orang yang bersaksi dan dia orang yang adil, nasakna bi syahadatihima, maka kami beribadah dengan persaksian mereka berdua. Wal hadis sahahu Syekh Al-Albani fi Sunani Abi Dawud wa hadis Abdurrahman ibn Zaid ibn Al-Khattab an ashabi Rasulillah sallallahu annahu qala wa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Dan juga ada hadis dari Abdurrahman bin Zaid ibn Al-Khattab dari sahabat Rasulullah sallallahu yang Rasul mengatakan wa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Kalau ada 2 orang muslim yang bersaksi, puasalah kalian dan berbukalah kalian. Namun yang menyebutkan puasalah kalian ini tadi, yang lafadznya seperti ini, akhrajahu Ahmad wa huwa dhaifun. Kenapa? Li'annahu min tariqi Hajjaj ibni Arta'ah. Hajjaj ibni Arta'ah ini dhaif. Ya, namun lakin yataqawwa bima qablahu. Akan tetapi menjadi kuat dengan riwayat yang sebelumnya. Hajjaj ibn Arta'ah itu dhaif. Sehingga ada yang saduq Hajjaj ibnu Muslim al-Missisi atau Hajjaj ibnu Muhammad ibnu Muslim al-Missisi. Ya. Wa qala Malik aidan, Imam Malik mengatakan innaha syahadatun wa syahadatu la yuqbalu fiha aqal min itsnain. Imam Malik mengatakan penetapan awal bulan itu adalah syahadah. Yang namanya syahadah itu tidak bisa diterima kecuali harus ada 2 orang. Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Isbat awal Ramadan atau isbat bulan itu tadi, itu min bab al-ikhbar atau min bab syahadah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam dalam bab ini tadi butuh ta'ammul. Namun kalau kita perhatikan lebih kecondong pembahasan ini berkaitan dengan syahadah, bukan berkaitan dengan ini berkaitan dengan khobar, bukan berkaitan dengan syahadah, ya, berkaitan dengan khobar.
Nanti pembahasannya begini. Kalau dia bab khobar, maka wanita cukup satu. Kalau dia bab syahadah, tidak bisa dia, harus dua di situ. Ada khilaf dalam bab ini, wallahu alam. Ya. Nanti ada pembahasan dalam usul fikih al-farqu baina syahadah wal akhbar. Ada perbedaannya. Apa saja bedanya syahadah wal ikhbar? Ya, ada hal-hal yang mungkin butuh ta'ammul ya ikhwan. Wallahu alam. Naqra' wa nastafid. Wa syahadah la yuqbalu fiha aqallu min itsnain. Kata Imam Malik, yang namanya syahadah tidak bisa diterima kalau kurang dari dua orang. Al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, in kanatis sama mughayyamah sabata bi wahidin. Kalau langitnya mughayyamah, ya tertutupi mendung, maka cukup satu orang bisa diterima. Wa in kanat mashiyah, kalau cerah, la tathbut illa bi adadin, maka tidak bisa ditetapkan awal Ramadan kecuali dengan jumlah tertentu. Wa huwa qaulu Abi Hanifah, dan itu adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Wa qala inna fis sahwi yab'ud ayyarahu wahidun duna ghairihi. Karena kalau dia cerah, mustahil tidak ada orang lain selain dia yang bisa melihatnya. Kalau cerah, ya pasti bisa juga dilihat oleh orang lain. Tapi kalau agak mendung-mendung, ternyata satu orang bisa melihat, maka sudah bisa diambil. Namun kata penulis buku ini, warrajih wal qaulul awwal, pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama. Wa hakadha alladhi rajjahahu Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Bar'i Al-Adani rahimahullah taala fi darsihi Minhajus Salikin. Ya. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, li'annahu dalla bimantuqihi, argumentasinya lah hadis Abdullah bin Umar yang ditunjukkan berdasarkan mantuk hadis. Mantuk itu konteks lafaz hadis. Apa Abdullah bin Umar mengatakan, faraitu fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku melihat, aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilul qauli tsani dalla bimafhumihi. Sedangkan dalil pendapat yang kedua itu mafhum, ya, mafhum. Kaidah dalam bab ilmu usul, wal mantuq muqaddam 'alal mafhum. Ini kaidah dalam bab usul fikih. Wal mantuq muqaddam 'alal mafhum. Ya, antum perhatikan dalil ketika ada lafadznya memang langsung. Abdullah bin Umar mengatakan faraitu, mantuq hadis. Lafadz hadis jelas secara zahir, dia mengatakan aku melihat. Ya. Adapun hadis, ya, yang dua orang datang kepada Nabi SAW bersaksi sudah melihat hilal, ini mafhum. Ya, mafhumnya harus dua orang. Yang difahami di sini harus dua orang. Nah, tapi tidak mesti belum tentu. Dia datang kepada Nabi SAW, dia melakukan persaksian. Antum perhatikan di sini. Orang tetap puasa pada tanggal 30 Ramadan. Datang dua orang Badui tersebut, lalu dua orang Badui tersebut mengatakan bahwasanya mereka melihat hilal. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa. Yang difahami apa? Atau memerintahkan untuk berbuka. Ini kapan kejadiannya? Di ujung di ujung Ramadan toh? Masuk Syawal. Mafhumnya apa? Oh, kalau Syawal seperti ini, berarti kemungkinan Ramadan juga sama, ditetapkan harus dengan dua orang. Itu namanya mafhum. Faham? Kecuali kalau dia bilang kami menyaksikan awal Ramadan dua orang, enggak toh? Kalau kita lihat konteksnya, siyaqul hadis, kisah ini kan berkaitan dengan di ujung Ramadan. Orang-orang tetap berpuasa. Kemudian datang dua orang Arab Badui. Mereka bilang,
kami melihat hilal. Fa'amara Rasulullah SAW ayyuftiru, lalu Rasul memerintahkan mereka untuk membatalkan puasa. Berarti kapan ini terjadi? Di ujung Ramadan. Hilal yang mereka lihat, hilal apa? Hilal Syawal. Mafhumnya apa? Kalau hilal Syawal ditetapkan dengan 2 orang, maka mafhumnya hilal Ramadan juga bisa ditetapkan seperti itu. Namun ini mafhum, faham? Sedangkan hadis Abdullah bin Umar jelas dengan konteks fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa amara nas bisyamihi. Itu jelas dengan konteks mantuknya di awal Ramadan. Faham? Sedangkan 2 orang Arab Badui itu di ujung Ramadan. Faham perbedaannya? Sedangkan kaidah mantuk muqaddam alal mafhum. Ingat baik-baik, ini kaidah. Fawaid itu diikat sedikit demi sedikit. Faham? Oke, semalam. Jadi ada ikhwan tanya, Ustaz, bukankah kita itu puasa harus ikut waliul amr? Ya, keputusan waliul amr itu mengangkat khilaf yang ada. Sekarang ana pertanyaan sama antum. Ya. Apakah ini kita diskusi ya? Apakah puasa itu wajib ikut kebijakan atau keputusan waliul amr? Kalau seandainya antum melihat hilal dan waliul amr tidak menetapkan hilal Ramadan tersebut, antum pilih puasa atau tidak? Pertanyaan anak ajukan ke khalifah. Antum lihat tuh hilal, antum puasa ikut apa? Anak mau tanya dulu. Ikut pemerintah, yakin? Sekarang antum lihat hilal, betul-betul hilal muncul. Antum ajak Wandi, nih hilal. Ajak Abdul Razak, hilal. Antum ajak semua santri ini, lihat hilal. Hilal asli. Ya. Pertanyaannya, tapi diumumkan di berita bahwasanya besok belum puasa. Antum tadi malam lihat hilal. Tidak ada di Indonesia orang yang puasa. Muhammadiyah pun tidak ada. Pertanyaan untuk antum, antum puasa atau tidak? Khalifah. Jawab. Antum jawab apa yang pede? Puasa tidak, itu aja, lo sama banyak mikir. Hah? Ikuti waliul amr. Nabi SAW mengatakan as-saumu yauma yasumun nas. Puasa itu pada hari yang umat manusia berpuasa. Ustaz Abdurrahman Sirait, antum puasa enggak kira-kira? Wallahu alam. Nanti aja wallahu alam. Ustaz Idil puasa. Jadi ikhwan bertanya, kita kan udah ada kebijakan pemerintah. Jadi dengan keputusan pemerintah itu kita ikuti. Ini permasalahannya, ingat ya, anak katakan pembahasan antum lihat hilal. Jawabannya tidak wajib antum ikut kebijakan pemerintah. Ya. 1. Ayat Al-Quran bilang apa? Faman syahida minkum asy-syahr. Siapa yang lihat hilal? Asy-syahr maknanya hilal, maksudnya Ramadan. Fal yasum puasa. 1. Dalil jelas. Tunggu lihat toh.
puasa. Dan itu ma'ruf di buku-buku fikih. Sekarang kejadian adanya perbedaan antara rakyat dan pemimpin dalam berpuasa itu sudah pernah terjadi. Ana ndak bahas, ingat pembahasan Ana nih, ingat ya, pembahasannya lihat hilal terbukti. Cuma kalau antum pokoknya Ana puasa enggak, itu sudah pernah terjadi. Ana mau tanya sama antum, pemimpin di zaman Rasul siapa? Ana mau tanya, pemimpin itu di zaman Rasul siapa? Ya Rasul. Setelah wafat Rasul siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian setelah Utsman Ali. Setelah Ali Hasan. Setelah Hasan Muawiyah. Muawiyah itu pemimpin seluruh umat di dunia. Toh? Muawiyah pemimpin seluruh umat di dunia. Ana mau tanya sama antum, kota Madinah di bawah pemimpin Muawiyah apa bukan? Muawiyah, walaupun pusat waktu itu ada di Syam, ya, karena beralih ke Syam setelah wafatnya Nabi SAW, tapi Madinah tetap di bawah naungan negeri Syam. Faham? Si Quraib pulang dari negeri Syam, jumpa dengan Abdullah bin Abbas di Madinah. Abdullah bin Abbas tanya kepada dia, mata ra'aitum al-hilal, kapan kalian lihat hilal? Apa kata Quraib? Ra'ainahu lailatul Jum'ah, kami sudah lihat hilal di malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, lakin ra'ainahu lailatul Sabti, akan tetapi kami lihatnya malam Sabtu. Fala nazalu nasum hatta ra'ainal hilal, kami senantiasa puasa sampai kami melihat hilal. Apa kata si Quraib? Afala taktafi bi ru'yati Muawiyah, kenapa kalian tidak mencukupkan ru'yanya Muawiyah? Faham? Kenapa enggak ikut ru'yanya Muawiyah? Apa kata Ibnu Abbas? La hakadha amarana Rasulullah SAW, tidak demikianlah Rasul SAW memerintahkan kami. Paham? Enggak, kata si Ibnu Abbas, enggak. Rasul demikian memerintahkan kami, kalau ada hilal muncul ya kami puasa. Paham? Ini pembahasannya melihat hilal. Wadih. Ya, sampaikan kepada ikhwan tersebut, diam dia. Faham? Seperti itu tadi. Tapi tidak perlu antum mau keluar-keluar, saya puasa, saya lihat hilal. Nanti antum dianggap mukhalafah walil amr, menjaga persatuan rakyat dengan pemimpin perkara yang penting. Faham? Dan itu ma'ruf di buku-buku fikih. Antum kalau kemungkinan bisa ada enggak di sini? Ini aja ada. Idza akhbara bi ru'yati hilal Ramadan man yathiqu bi falyasum. Itu pun ada. Jelas ya? Seperti itu. Makanya para ulama dalam bab ini ya ikhwan, dalam bab penetapan puasa, mereka mai tasyaddud. Ya, tidak tasyaddud. Antum pernah dengar para ulama, hei kalian siapa yang tidak puasa ngikut waliul amr negara masing-masing, fa innahu mukhalif li usuli ahli sunnati wal jamaah. Ada enggak? Pernah dengar itu? Enggak ada para ulama. Kan ini perkara yang ma'ruf, difahami di kalangan mereka. Yang jadi masalah ya metode hisab. Yang jadi masalah itu adalah metode hisab, ru'yanya dengan hisab.
Apakah hisab itu selalu cocok dengan Saudi? Oh tidak, ya tidak. Kemarin Idul Fitri beda kita dengan Saudi, ya enggak? Beda kan? Kami lebih duluan, tanya Kak Didi umroh sama mana? Saudi beda, ru'yah Saudi sama Indonesia ada perbedaan. Apa letak perbedaannya? Ru'yah Indonesia, ya, ru'yah Indonesia sudah di ru'yah, mereka sidang dulu, musyawarah. Lama, selesai sholat isya belum diumumkan di TV. Lah jam 8 malam, uang lah bubar di masjid, langsung kan tarawih, baru diumumkan tarawih. Iya benar? Ya enggak? Masjid Lana sepi, yang Papua jam 11 malam dia. Idalah malam besok tarawih gitu katanya. Kalau orang puasa 29, dia puasa tarawih 28. Ya enggak? Kalau orang tarawihnya 30, dia 29. Malam terakhir, orang udah tidur. Itu anak tahu, Saudi itu tidak ada sidang isbat. Kalau lihat langsung diumumkan. Jadi di ujung Ramadan, tanggal puasa terakhir, anak khawatir. Ada yang mau minta badalkan, badal umroh, pengen di Ramadan. Dah. Waktu itu anak tawaf. Ana, Akh Yusuf, Akh Khairil, bertiga kalau nggak salah, kami berempat. Selesai tawaf, itu maghrib, azan maghrib, anak di pelataran. Ya, sholat sunnah setelah sholat maghrib. Pas anak sholat sunnah maghrib itu, tiba-tiba lampu Zam-Zam Tower itu nyala. Langsung orang-orang yang tawaf itu tadi takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 1 Syawal, habis maghrib, posisi anak itu anak ingat, anak lagi sholat sunnah, ba'diyah maghrib itu, yang samping anak takbiran. Lampu Zam-Zam Tower itu setiap awal bulan dia menyala. Ya, itu kalau di Saudi. Kalau di Indonesia, sidang dulu, lama, terlalu banyak anggaran untuk sidang. Ya enggak? Nah, itu tadi. Dan yang lihat kalau di Saudi Arabia cukup 1 orang. Ketika ada yang lihat, sudah ditetapkan awal Ramadan atau awal Idul Fitri. Jelas. Tanpa ada sidang-sidang musyawarah. Sanggup dia. Dan itu bagus. Enggak kelamaan, enggak jelimet, enggak panjang musyawarah. Kita juga kurang tahu apa sih yang dimusyawarahkan sidang isbat itu. Kan setiap provinsi ada kan, itu kan. Palembang juga. Kalau Palembang ini kalau tim pantauannya di atas hotel, apa hotel yang paling tinggi itu kan? Yang dekat Transmart di Zuri ya, nah di situ. Ya. Anda lihat video mereka tuh di sana. Karena itu yang paling titik tertinggi itu di Sumsel. Masing-masing provinsi laporan. Ada yang lihat, ada yang tidak, ada yang lihat, ada yang tidak. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelasnya terlalu kelamaan. Ya, kalau terlalu musyawarah panjang lebar, tinggal timnya tadi percaya apa enggak. Makanya kalau di Saudi Arabia cuma 1 titik dia. Ya, cuma 1 titik. Ke Indonesia kan memang membangunkan asas apa prinsip Pancasila, permusyawaratan rakyat, bermusyawarah dulu jadi. Nah, tapi yang tepat sebenarnya tidak mesti musyawarah. Ketika ada 1 orang valid dan dia bisa disumpah melihat hilal, sudah bisa diterima. Seperti itu tadi. Kalau ternyata dia tidak hilal-hilal, dia bersumpah ngelihat hilal, maka dia akan nanggung dosa banyak orang tadi. Kemudian yang berikutnya, kam, berapa al-adadul ladzi yathbutu bihi hilalu Syawal. Namun berapa sih jumlah orang yang bisa menjadikan tetapnya hilal Syawal? Hilal Syawal itu kapan, berapa sih jumlah orang ru'yanya? Kalau Ramadan cukup 1 orang ya. Sekarang Syawal. Hadil mas'alah naqala ba'dhum al-ijma' ala annahu la yathbutu illa bi syahidain. Masalah ini dinukilkan oleh sebagian para ulama adanya ijma' bahwasannya tidak bisa ditetapkan hilal kecuali
harus 2 orang. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya harus 2 orang. Qala Tirmidzi, lam yakhtalif ahlul ilmi fil iftar annahu la yuqbal fihi illa syahadatu rajulain. Para ulama tidak ada perbedaan dalam bab al-iftar, bab apa? Syawal, Idul Fitri tidak bisa diterima padanya penetapan melainkan dengan persaksian 2 orang. Qala Ibnu Abdul Bar ajma'al ulama ala annahu la tuqbal fi syahadati Syawal fil fitri illa rajulani adlani. Ibnu Abdul Bar juga menukilkan ijma' bahwasanya persaksian Syawal itu tidak bisa diterima kecuali harus 2 orang juga. Wal waqi anna fil mas'alah khilafan, namun kenyataannya masalah ini ada khilaf. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah wa jumlatu dzalik annahu la yuqbal fi hilal Syawal illa syahadatu tsnain adlain fi qaulil fuqaha jami'ihim illa Aba Tsaur fa innahu qala yuqbal qaulun wahid atau qaulu wahidin. Kata Ibnu Qudamah, kesimpulan hal tersebut bahwasanya tidak bisa diterima penetapan hilal Syawal kecuali dengan persaksian 2 orang yang adil menurut pendapat para fuqaha, kecuali Abu Tsaur. Karena Abu Tsaur mengatakan bisa diterima satu orang. Wa binahwihi qala An-Nawawi wa Ibnu Rasyid fil Bidayah. Demikian juga An-Nawawi dan Ibnu Rasyid dalam Al-Bidayah. Wa rajjaha qaula Abi Tsaur Ibnu Hazm wa Sanani wa mala ilaihi Asy-Syaukani fi annahu yuqbal khabarul wahid fi shaum wal iftar. Juga pendapat ini disebutkan oleh An-Nawawi, Ibnu Rasyid dan juga dirojikan, yang merojikan pendapat Abu Tsaur adalah Ibnu Hazm, As-Sanani dan juga Syaukani lebih condong ke pendapat yang menyatakan dalam penetapan puasa dan hari raya juga harus bisa diterima khabar 1 orang. Warraji fi hadhil mas'alah qaulul jumhur. Yang raji dalam masalah ini adalah al-qaul huwa qaulul jumhur, yaitu pendapatnya jumhur. Wa huwa annahu la yathbut hilal Syawal illa bi syahadati adlain. Bahwasanya hilal Syawal tidak bisa diterima penetapannya kecuali dengan 2 orang yang bersaksi. Liwurudil adillah fi dzalik, karena memang ada dalil dalam hal tersebut. Wa huwa annahu la wa qad taqaddama qabla hadhil mas'alah an sahabatin mubahamin. Telah berlalu permasalahan ini hadis yang diriwayatkan dari para sahabat yang mubham. Wa hadis Al-Harits ibn Hatib dan juga Al-Harits ibn Hatib wa Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab an ashabi Rasulillah SAW, dan dari para sahabat Nabi. Fahadil adillah fiha dzikru adlain fi thubutil hilal. Ini dalil-dalil menyebutkan 2 orang yang adil dalam penetapan hilal. Antum perhatikan hadis yang qaul tsani tadi ya. Hadisnya Arab Badui, ya enggak? Dan yang semisalnya ya. Wa kharaja thubut hilal Ramadan. Dan keluar dari pembahasan ini yaitu penetapan hilal Ramadan. Wa annahu yathbutu bi syahidin wahid. Kalau hilal Ramadan bisa ditetapkan dengan persaksian 1 orang. Li wurudid dalil, karena memang ada dalilnya. Wa huwa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu hadis Abdullah bin Umar. Wa la dalila huna yadullu ala qabuli syahadatil wahid. Dan tidak ada argumentasi di sini yang menunjukkan bolehnya diterima persaksian 1 orang. Fal khulasa, yang tadi Anda bilang untuk Ramadan cukup 1 orang, namun untuk selain Ramadan harus 2 orang, seperti itu. Tadi pembahasan tadi ya. Man ra'a al-hilala, ada orang yang melihat hilal. Khalifah itu melihat hilal wahdahu, sendirian. Fahallahu ayyasum wa yuftir wahdahu. Apakah bagi dia boleh berpuasa sendirian dan lebaran sendirian? Maksudnya tidak puasa ya, berbuka atau melihat hilal. Ada puasa aku lihat hilal, besoklah lebaran aku lihat hilal. Boleh tidak antum puasa sendirian atau tidak puasa sendirian karena munculnya hilal? Antum berpuasa karena lihat hilal Ramadan, tidak berpuasa lagi karena melihat hilal Syawal sendirian. Ada 2 pendapat, ada 3 pendapat di sini. Al-qaulul awwal yasum wa yuftir. Tetap dia puasa. Atau dia
lebaran. Li'annahu muta'abbidun binafsihi la bighairihi, karena antum ibadah itu sendirian, bukan ngajak orang lain. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ibnu al-Munzir wa riwayatun an Ahmad wa ikhtarahu Ibnu Hazm li hadits alladzi dzakarahu al-muallif. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ibnu al-Munzir, salah satu pendapat riwayat dari Imam Ahmad, juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Apa dalam hadis? Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian lihat hilal, puasa. Antum lihat enggak? Lihat, dia puasa kalau antum lihat. Itu kata Imam Syafi'i, ya puasa. Al-qaulu tsani yasum wahdahu. Puasa sendirian. Kalau puasa iya boleh antum hilal. Puasa. Wa ammal fitru, adapun lebaran, fala yuftir illa ma'an nas. Antum jangan batalkan puasanya antum, melainkan barengan orang-orang. Masa antum lebaran sendirian? Ya enggak? Kenapa nih antum enggak puasa? Dah sehari ini 1 Syawal saya sudah lihat hilal semalam. Terus sholat Id, dah nanti besok sholat Id bareng sama antum. Atau antum sholat Id sendirian tegak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, itu pendapat jumhur. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Utsaimin, dan ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Intinya Syekh Ibnu Utsaimin sama Syafi'i ada kesepakatan enggak? Sepakat kalau Ramadan tetap puasa. Cuma khilafnya mereka di Syawal. Faham? Al-qaulu tsalits yasumu ma'an nas wa yuftir ma'an nas. Udahlah, ikut umat manusia saja Ustaz. Ya, ikut manusia yang lain. Wa huwa qaulu Atha bin Abi Rabah wa Ishaq bin Rahawai wa riwayatun an Ahmad, dan pendapat Imam Ahmad. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah wal Albani, itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani. Wa hujjatu hadzal qaul, hujjah pendapat ini hadis Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-saum yauma tasumun. Puasa itu adalah hari yang kalian semua umat manusia berpuasa. Faham? Wal fitru yauma tuftirun. Lebaran itu, berbuka itu adalah hari yang seluruh umat manusia berbuka. Wal adha yauma tudhahun. Idul Adha itu yang seluruh kalian itu potong hewan kurban. Akhrajahu Tirmidzi wa huwa fi Sahih Musnad. Hadis ini sahih disahihkan Syekh Muqbil. Faham? Kata Wandi adalah khalifah, antum silakan, antum mau batal sendiri silakan, mau lebaran sendiri monggo. Kalau aku aku mengikut jumhur orang-orang pemerintah sajalah. Ya. Warroji wal qaulul awal, kata penulis buku ini, yang roji pendapat yang pertama. Yaitu kalau antum tahu hilalnya, yakin nampak, ya sudah antum puasa. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat hilal, ya puasalah kalian. Kalau kalian melihat hilal Syawal, ya berbukalah kalian. Wa huwa ikhtiyarus San'ani, itu pendapat As-San'ani. As-San'ani mengatakan, fal haqqu annahu ya'mal biyaqini nafsihi sauman wa iftaran. Kata Imam As-San'ani, yang benar dia adalah mengamalkan keyakinan dia sendiri, baik puasanya ataupun lebarannya, berbukanya. Wa yahsunu at-takattum bihima, dan bagusnya disembunyikan. Enggak usah antum pamer, akulah puasa akhi. Antum puasa diam-diam bae. Ngapun antum pamerkan? Kaki antum dikatoi wong puasa diam. Ya enggak? Saunan lil ibad an ismihim bi sa'atiz dhanni bihi, dalam rangka menjaga orang lain supaya jangan sampai berburuk sangka. Ya ikhwan, min bab adab, ya, kita itu dituntut juga untuk menjadikan orang lain jangan sampai berburuk sangka dengan kita. Faham? Selain dilarang berburuk sangka, kita tidak boleh suudzon sama orang itu, jelas tidak boleh.
Tapi kita juga dituntut jangan sampai menyebabkan orang lain berburuk sangka. Antum makan di luar tidak puasa khalifah, ya enggak? Orang lain puasa, padahal alasan antum makan tadi apa? Lihat hilal. Salafi katanya rajin pengajian, jenggot-jenggotan, tidak puasa, buruk sangka orang kan? Atau antum dianggap khawarij, atau antum dianggap pemberontak, atau antum dianggap tidak mau ikuti pemerintah, buat orang berburuk sangka. Dan itu memang dianjurkan ikhwan, menepis tuduhan-tuduhan seperti itu tadi. Lihat ketika Nabi SAW jalan di malam hari bersama Sofiyah, ada 2 orang sahabi kerasak kerusuk. Apa kata Nabi SAW? Ala rislikuma, pelan-pelan. Hadis Sofiyah, ini Sofiyah loh. Maksudnya apa? Ini istriku. Jangan sampai kalian ngira aku gandeng wanita lain untuk nepis apa? Anggapan buruk. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Dan juga disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, seorang talibul ilmi itu min babil adab perlu menjauhi maudhi' at-tuhmah. Maudhi' at-tuhmah disebutkan sebagian kalam sebagian salaf, aduh lupa sama-sama sekali, yang lebih kurang maknanya agak samar di ujung-ujung lidah. Siapa yang menjatuhkan dirinya ke tempat-tempat yang membuat orang lain berprasangka buruk, yang lebih kurang lafaz sebagian salaf ya, fala yalumanna illa nafsah, jangan dia cela kecuali diri dia sendiri. Ya gara-gara antum sih, antum pamer-pamer akhirnya antum orang berprasangka buruk sama antum, seperti itu. Jelas? Ini lihat, antum lihat. Sekarang pembahasannya yang lihat khalifah atau yang lihat Wandi. Lapor ke Abdul Razak. Tanggung satu lagi. Idza akhbarahu bi ru'yati hilal Ramadan man yathiqu bihi falyasum. Kalau memberitakan kepada dia tentang munculnya ru'yah hilal Ramadan, yang memberitakan tadi man yathiqu bihi, orang yang dipercaya sama dia, fahal yasum, apakah dia puasa? Yang lihat Wandi asli, Wandi bilang ke Affan percaya sama Wandi, apakah Affan puasa? Zahabat Asy-Syafi'iyyah wal Hanabila wa Ibnu Hazmin ila annahu idza akhbarahu man yathiqu bihi ka zaujatihi aw jariyatihi aw sadiqihi wa ghairihim mimman yathiqu bihi. Kata Syafi'iyah dan Hanabilah, Ibnu Hazm, mereka mengatakan kalau ada yang memberitakan ke seseorang dari kalangan orang-orang yang dia percaya, seperti anaknya atau jariyah itu budaknya, atau temannya, atau yang selainnya dari kalangan orang-orang yang memang terpercaya, wa ya'taqid sidqahu, dan diyakini itu orang yang jujur, annahu idza ra'a hilal Ramadan, diyakini itu orang yang jujur bahwasanya dia melihat hilal Ramadan, fa innahu yajibu alaihi shaumu liqaulihi wa in raddahu al-hakim li'anna raddal hakim lahu yajuzu ayyakuna li'adami ilmihi bihalil mukhbir. Jelas? Maka wajib berpuasa kalau antum percaya sama teman antum, dia betul-betul melihat hilal, dia orang yang terpercaya, maka antum wajib juga ikut berpuasa. Wa in raddahu al-hakim, meskipun hakim menolak persaksian tersebut. Difahami? Kenapa? Karena penolakan seorang hakim tersebut mungkin ada kemungkinan li'adami ilmi bihalil mukhbir, mungkin karena tidak punya ilmu terkait dengan orang yang memberitakan tadi, atau tidak tersampaikan informasi. Difahami? Mungkin setelah dilaporkan ke Pak Prabowo atau Kementerian Agama, kalau Wandi
Oh, kalau Andi ini kata Pak Menteri, percaya saya walaupun dia sendirian. Ya enggak? Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Cukup? Ya, seperti itu jawabannya. Naktafi bihadzal qadar.